Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membagikan link live worksheet yang sudah kita buat kepada siswa, kemudian siswa mengerjakan, lalu kita akan sama-sama melihat hasil pengerjaan siswa seperti apa. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk berbagi layar. Seperti biasa, ketika kita ingin memasuki ke dalam live worksheet, maka kita menuju ke browser kita. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome, kemudian saya akan ketikkan live worksheet. Kemudian saya klik yang ini. Saya sudah masuk ke dalam live worksheet milik saya. Terlihat dari sini ini adalah akun saya, Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian saya akan membagikan live worksheet yang lembar kerja, maksudnya yang sudah saya buat kemarin ke murid-murid saya. Caranya adalah kita klik yang worksheet yang ini, kemudian kita klik yang My Worksheet yang ini Bapak Ibu. Sudah? Kalau sudah, saya akan membagikan yang pembelajaran Pancasila yang kemarin sudah saya buat, maka saya klik bagian Pancasila ini sebanyak 2 kali. Sudah? Kalau sudah Bapak dan Ibu, bagaimana membagikannya ke siswa kita? Kita bisa membagikannya dengan membagikan link Bapak dan Ibu. Sebenarnya di live worksheet ini ada 2 cara. Cara yang pertama kita bisa langsung bagikan link. Cara yang kedua adalah kita undang siswa dalam kelas yang ada di live worksheet. Namun dalam video kali ini saya khusus memperlihatkan kepada Bapak dan Ibu bagaimana kita membagikan link secara langsung ke murid-murid kita. Pertama, kita sudah buka kerangka pembelajaran yang kemarin sudah kita interaktifkan, yaitu yang Pancasila. Di sini yang kemarin Bapak Ibu. Kemudian cara membagikannya adalah saya klik yang custom link yang ini Bapak dan Ibu. Saya klik custom link. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini ada 3 pilihan Bapak dan Ibu, ya. Ketika siswa nanti mengerjakan kemudian mengklik tombol finish, ada pilihan check answer, send answer to teacher, ask to student to choose, ya. Artinya siswa bisa mengecek dahulu jawabannya, atau siswa langsung mengirimkan jawabannya ke guru, atau untuk siswa diberikan pilihan mau cek dulu atau kirim ke guru. Nah, dalam hal ini saya memilih langsung yang bagian yang kedua ini, send answer to teacher, ya. Artinya begitu siswa klik tombol finish, maka jawaban siswa itu akan terkirim ke kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini biarkan saja terchecklist, ya. Kemudian di bagian bawah kita bisa biarkan ini, atau untuk mempermudah nanti kita melakukan filter data, maka di bagian student name-nya ini kita kosongkan saja karena nanti siswa yang akan mengisi. Yang grade atau level ini sebaiknya kita isi kelasnya saja Bapak dan Ibu. Misalnya saya isi kelasnya kelas 5, 5A, ya. Kemudian saya berbesar tampilannya Bapak Ibu, ya. Ini misalnya kelasnya kelas 5A, kemudian school subject ini boleh mata pelajaran atau boleh juga topiknya. Saya mau isikan dengan Pancasila. Sudah. Kemudian kalau sudah, apakah akan kita atur waktunya? Ya. Kita bisa lihat pertama, set time limit. Kalau kita aktifkan seperti ini, maka ini waktunya bisa kita atur berapa menit siswa mengakses, ya. Dalam hal ini saya misalkan biarkan siswa mengakses dalam 60 menit, ya. Mau ditambah juga boleh Bapak dan Ibu, ya. Di sini saya atur misalnya 60 menit. Kemudian set availability. Ini kalau kita aktifkan, artinya ini bisa kita jadwalkan Bapak dan Ibu.
mau dimulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ini bisa kita akses. Caranya tinggal di klik yang ini Bapak dan Ibu. Kemudian misalnya mau kita buat akses dari tanggal 21 ya. Kemudian jamnya mau dari jam berapa? Misalnya sekarang ya atau nanti jam 2 misalnya boleh ya. Jam 2.00, jam 2 siang ya. Ini misalnya oke. Nih ya. Kemudian ini juga saya buat 00. Oke. Oke. Jam 2 siang. Sampai jam berapa ini bisa diaksesnya? Misalnya sampai minggu depan. Misalnya ya. Jamnya jam 14. Ini kita ganti di sini juga bisa Bapak Ibu ya. 14.00 juga ya. Ini kita ganti di sini langsung bisa ya. Oke, sudah. Kemudian Bapak Ibu bisa atur gradingnya atau penilaiannya. Apakah nilainya nanti tanpa desimal, ataukah nanti penilaiannya menunjukkan angka desimal, atau hasil nilainya tidak muncul di siswa. Terserah Bapak dan Ibu. Kalau saya misalnya saya pilih nilai yang ada desimalnya. Ya. Kemudian maksimal skornya mau dibuat berapa Bapak dan Ibu? 10 atau 100 terserah Bapak dan Ibu. Kemudian di bagian bawah ini juga ada pilihan buat kita Bapak dan Ibu. Nanti silahkan disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu. Apakah yang salahnya, jadi soal yang salah itu akan ditunjukkan, oh ini salah, ini benar, atau tidak. Kemudian, maaf Bapak Ibu. Kemudian jawaban yang benarnya itu mau ditunjukkan atau tidak. Terserah Bapak dan Ibu. Kalau untuk misalnya untuk latihan biasa saja, untuk berlatih pemahaman siswa, biasanya ini saya tunjukkan. Tapi kalau misalnya untuk pengambilan nilai, ya, maka ini saya tidak aktifkan. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada checking option. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu memberikan tipe soal isian singkat, supaya tidak berpengaruh misalnya tentang penggunaan huruf kapital dan sebagainya, ini kita aktifkan saja semua Bapak dan Ibu. Ya, jadi tidak berpengaruh anaknya itu menjawab menggunakan huruf kapital atau huruf kecil, itu tidak berpengaruh. Yang penting tulisannya sama, jawabannya benar akan dianggap benar. Sudah Bapak dan Ibu, ini adalah pengaturannya, sudah sampai semuanya. Kalau sudah, di atas ini Bapak dan Ibu ada copy link ya. Nah, link inilah yang akan kita bagikan ke siswa kita Bapak dan Ibu. Selain itu juga, link ini juga bisa kita bagikan lewat Google Classroom, Microsoft Teams, Facebook, WA, dan sebagainya Bapak dan Ibu. Jadi silahkan Bapak dan Ibu, terserah mau lewat mana. Kalau saya sih lebih sukanya, saya copy link. Kemudian kalau sudah, baru saya bagikan lewat chat WA atau Telegram dan sebagainya. Saya ulangi, kita klik yang copy link, kalau sudah tinggal bagikan. Nah, sekarang misalnya ini saya akan bagikan. Lalu siswa mengerjakan seperti ini Bapak dan Ibu. Saya buka tab baru, saya pastekan di sini misalnya. Oke. Nah, ini tidak bisa terbuka Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tesnya akan terbuka pada jam 2 siang. Sekarang belum jam 2 siang. Maka ini saya edit Bapak dan Ibu ya. Saya coba perbaiki. Misalnya waktunya ini saya ganti ya. Waktunya 13.40 misalnya ya. Saya ganti 13.39. Oke. Sudah. Lalu saya ganti ini saya coba copy link lagi. Saya coba buka Bapak Ibu di sini ya. Oke. Nah, terbuka Bapak dan Ibu. Jadi, kalau misalnya settingan waktunya itu untuk yang ke depan, walaupun linknya sudah kita bagi ke siswa, maka siswa tidak akan bisa akses Bapak dan Ibu. Nah, di sini tadi sudah saya perbaiki waktunya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan di siswa. Ya.
terlihat di sini waktu tersisa adalah 60 menit. Ya, karena tadi memang waktunya kita atur 60 menit Bapak dan Ibu. Sudah, di sini ada nama, saya isi misalnya Agusani. Kelasnya misalnya kelas 5A, saya isi. Kemudian ini ada video misalnya, oh siswanya nonton videonya. Mempunyai Oke, misalnya, oh sudah selesai nonton videonya, lalu scroll ke bawah, oh ada materi nih, maka siswa akan klik, ternyata diarahkan ke materi, ya. Kemudian, oh ada suara nih, coba siswa dengar. Baik, selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Agus. Kita akan sama-sama belajar terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian scroll lagi, siswa baca, oh ini materinya. Kemudian siswa akan menjawab, ya. Sila pertama misalnya dia jawab ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu. Siswa menjawab menggunakan huruf kecil semua tidak masalah. Ya, karena tadi sudah kita atur sebelumnya. Walaupun dikunci misalnya kita tulis di huruf K-nya ini menggunakan huruf kapital, tapi nanti di sini akan dideteksi sebagai jawaban yang benar. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, misalnya ini Persatuan Indonesia. Yang keempat misalnya nggak tahu ya. Yang kelima misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, lalu jawab soal yang berikutnya. Oh, ini pilihan ganda. Yang dimaksud dengan sila ketuhanan menghormati Tuhan. Kemudian, oh ini soalnya diralat. Soal nomor 2 sila kelima. Berarti yang ini keadilan sosial. Lalu, pilihlah jawaban yang benar. Lambang sila ke-1 ini, lambang sila ketiga ini, lambang sila kelima, lambang sila kedua, sila keempat. Yang bukan 1, 2 berarti ini. Yang bukan 3, 4 berarti ini. Yang bukan 5, 1 ini. Kemudian menjodohkan Bapak dan Ibu. Ini ketuhanan ini saya tarik garis ke yang gambar orang beribadah. Oke. Kemudian ini kemanusiaan ini orang yang menjenguk orang sakit misalnya. Persatuan itu ini. Kerakyatan ini berdiskusi misalnya. Kemudian keadilan sosial, oh ini ya. Saya tarik garis Bapak Ibu. Lalu apakah ini bisa dikerjakan siswa di handphone? Sangat bisa Bapak dan Ibu ya. Kemudian tariklah bagian-bagian. Nah, ya Bapak dan Ibu. Ternyata Bapak dan Ibu ini ada kendala ya. Sebentar Bapak Ibu saya refresh ya. Oke, sudah di refresh Bapak dan Ibu. Tadi ini tidak terlihat Bapak dan Ibu. Saya sudah refresh akhirnya muncul. Mungkin kita perlu jawab ulang Bapak Ibu ya. Kita perlu jawab ulang. Saya besarkan kembali. Jadi kalau seperti itu Bapak dan Ibu, misalnya tidak muncul semua tipe soalnya, silakan minta siswa untuk merefresh Bapak dan Ibu. Ini berarti saya ulangi kembali mengisinya. Ini Agusani. Kemudian kelasnya kelas 5A. Ya. Saya perbesar tampilannya Bapak dan Ibu. Kemudian ini misalnya jawab tadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ini misalnya Persatuan Indonesia. Oke. Kemudian ini pilihan gandanya dijawab. Ini kita jawab ya tadi sila ketiga. Ini 5, 2. Ini banteng, ini 1, 2, bukan 1, 2 berarti ini misalnya bukan 3, 4 kita jawab salah saja Bapak dan Ibu ya.
kemudian menjodohkan tadi misalnya ini kita jawab ya. Kita tarik Bapak dan Ibu terus sampai bawah, kemudian ini ke sini, ini ke sini. Oke. Sisanya misalnya tidak kita jawab Bapak dan Ibu. Kemudian tarik ya. eh Mata di sini, kemudian paruh di sini, kepala di sini, leher di sini, kemudian sayap misalnya kita taruh salah Bapak dan Ibu misalnya di sini. Oke, kemudian dua tidak kita jawab misalnya ya. Kemudian ini kita jawab, ini soal drop down Bapak dan Ibu. Ini misalnya ini tidak kita jawab, kemudian refleksinya dijawab mengenai Pancasila, paling sukai melihat video misalnya, yang paling sulit menjodohkan, belajar lebih giat misalnya, lebih giat. Oke, kalau sudah, siswa akan klik finish yang ini Bapak dan Ibu. Diklik finish, kemudian siswa akan mengisi namanya. Saya tulis lagi di sini Agusani. Oke, kalau sudah, siswa klik send. Ya, yang ini Bapak dan Ibu, diklik send. Oke, jawaban sudah terkirim ke guru. Maka kita tinggal klik OK. Di scroll lagi ke atas, siswa akan dapat melihat nilai yang ia peroleh Bapak Ibu. Melihatnya di mana? Nah, di sini ya. Dapat nilainya 7,1. Karena ada beberapa yang salah, ya. Karena tadi memang sudah kita atur tidak ditunjukkan mana yang benar, mana yang salah, maka tidak terlihat di sini mana yang benar, mana yang salah. Tetapi nanti kalau Bapak dan Ibu ingin menunjukkan, saya persilahkan. Nah, ini tampilan di siswa, lalu tampilan di gurunya seperti apa? Ya, saya misalkan begini Bapak dan Ibu. Oke, kalau sudah, Bapak dan Ibu bisa melihat hasil pekerjaan siswa itu di mana? Di sini Bapak dan Ibu, di My Mailbox. Kita klik My Mailbox, lalu terlihat Bapak dan Ibu, ini yang barusan saya kerjakan tadi, terlihat, oh ini adalah nilainya. Lalu, ini kalau ingin kita lihat lebih detail, bisa kita klik di sini 2 kali. Oke, ini akan terlihat secara detail Bapak dan Ibu, jawaban-jawaban siswanya. Ya. Ini kelihatan, oh ini yang merah-merah ini adalah jawaban yang salah. Ya, seperti ini. Ini jawaban yang salah, ini jawaban yang salah. Kemudian yang merah-merah ini adalah yang salah juga Bapak dan Ibu. Ya. Dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengedit nilainya Bapak dan Ibu. Tadi kan ada soal, misalnya ada soal uraian. Ternyata jawaban siswa kurang pas, maka Bapak Ibu bisa klik edit di sini. Bapak Ibu bisa ganti nilainya. Bisa Bapak Ibu edit, diganti misalnya, oh jadi 8 misalnya. Bisa Bapak dan Ibu, ya, kita save. Sudah, yang tadinya nilainya 7 bisa jadi 8 setelah Bapak dan Ibu edit dan seterusnya. Nah, demikian Bapak dan Ibu cara melihat hasil pekerjaan siswa. Kemudian apakah ini ada spreadsheet yang bisa kita download? Sayang sekali untuk tipe soal yang kita bagikan secara langsung itu belum ada spreadsheet yang bisa kita download. Kecuali Bapak dan Ibu membuat kelas terlebih dahulu di Live Worksheet, kemudian tugaskan siswa melalui kelas itu, melalui workbook, maka akan ada nanti kumpulan nilai yang bisa Bapak dan Ibu download lewat spreadsheet-nya atau Excel-nya. Baik Bapak dan Ibu, ini saya stop share. Demikian Bapak dan Ibu bagaimana cara membagikan link live worksheet yang sudah kita buat kepada siswa, kemudian siswa mengerjakan, lalu kita lihat hasil dari pengerjaan siswa. Terima kasih, sampai berjumpa pada video berikutnya.